Sobat IM, senang sekali kita bisa berjumpa di dalam channel ini. Saat ini kita bisa bertemu dengan seorang yang luar biasa. Kita mengenalnya sebagai orang yang diberi karunia dalam hal mengajar. Wah, dia jauh-jauh dari Cirebon melengkapi setiap kita. Dan kita akan belajar tentang bagaimana discipleship sama seorang yang punya karunia mengajar ini. Kita akan sama-sama diskusi ya dengan Ko Ani. Wah, kayaknya kalau ngomong tentang discipleship sama punya karunia mengajar ini pasti seru lah gitu ya. Oke. Gimana Ko An? Apa yang Ko An dapatkan tentang ini dinamika proses pemuridan itu? Ya, thank you tentu buat waktunya. Saya melihat di lapangan ya bahwa ternyata problem dari gereja belum memuridkan itu bukan karena mereka nggak tahu kebenaran firman Tuhan tentang pemuridan. Dan saya berjumpa di lapangan bahwa ternyata mayoritas mereka bertanya, saya sebenarnya ingin memuridkan, tapi gimana caranya? Sementara saya sendiri kayaknya belum cukup sempurna untuk melakukannya. Jadi di situ saya melihat bahwa ternyata yang membuat orang belum memuridkan bukan karena tidak tahu tentang amanat agung. Ternyata mereka butuh ditolong how to-nya. Nah di poin itu mungkin saya pikir kita butuh dicerahkan bahwa problemnya bukan pada mereka nggak maunya, tapi mereka butuh ditolong how to-nya gitu. Bagaimana memulainya? Nah apa yang menjadi kendala ketika mereka akan memulai itu ya, untuk bisa mengenali proses-prosesnya seperti apa? Itu sebenarnya ada metodenya nggak sih? Bagaimana supaya akhirnya mereka tuh bisa punya keyakinan dan kepercayaan diri untuk memulai proses pemuridan itu? Kalau pendapat saya bahwa sebelum kita memuridkan orang, maka sebuah pertanyaan pentingnya adalah apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup sebagai murid Kristus? Jika kita belum sungguh-sungguh hidup sebagai murid Kristus, maka bagaimana mungkin kita bisa menolong orang untuk jadi murid Kristus? Berarti tanpa sadar pemuridan diterjemahkan seperti calo, di mana kita menolong orang untuk jadi murid Kristus padahal kita sendiri belum jadi murid Kristus. Nah, mungkin perlu dipahami bahwa agama Kristen yang kita anut itu tidak menjamin kita secara otomatis menjadi murid Kristus. Jadi saya pikir bahwa ternyata sebelum kita ngomong memuridkan bangsa-bangsa, kayaknya kita perlu mundur dulu sedikit bahwa make sure dulu, yakinkan dulu apakah kita ini benar-benar sudah hidup sebagai murid Kristus? Karena pengalaman kita jadi murid Kristus lah yang akan menjadi otoritas kita untuk menolong orang untuk jadi murid Kristus. Wah menarik ya, menjadi murid Kristus terlebih dahulu. Dan tadi statement terakhir bagus tuh. Pengalaman kita untuk pernah menjadi murid Kristus akan menjadi otoritas ya di dalam proses pemuridan itu ya. Luar biasa tuh. Jadi Bro Diki, nih Om Dudung. Ya, kalau saya baik. Jadi gini, sekarang tuh gereja kehilangan kesederhanaan soal pemuridan. Terlalu dibuat rumit, terlalu dibuat sulit, dan akhirnya justru hal yang utama yang gereja harus kerjakan justru tidak dikerjakan. Dan itu yang kita harus kembalikan, karena pemuridan itu sebenarnya intinya ya kehidupan sebenarnya. Bukan masalah materi, bukan masalah modul. Ya itu perlu, saya selalu bicara ya soal pemuridan itu memang kita perlu juga lah ada modul, ada pembahasan. Tapi itu bukan sesuatu, kalau nggak ada itu kita nggak bisa jalan. Terus kalau nggak dimobilisasi, terus nggak bisa jalan. Itu kan sesuatu hal yang akhirnya menjadikan pemuridan itu sesuatu yang sulit gitu. Ya dibuat aja, bicara pemuridan dibuat aja kembali kepada kesederhanaan. Karena seringkali yang justru menjadi hambatan itu karena standar-standar yang dibikin ya. Pola-pola yang kita bikin sendiri justru itu malah jadi hambatan ya. Iya. Jadi Bro Diki gimana pengalamannya nih Bro? Ya menarik tadi ya, how to ya. Menurut saya begini, kita kembali ke apa yang Yesus lakukan. Awalnya basically sederhana sekali. Yesus seperti menggambarkan bahwa seorang murid itu tidak harus punya kriteria yang besar. Mereka orang-orang sederhana. Bahkan kecenderungan murid-murid Yesus yang ada 12 murid itu, potensinya kan bukan jadi murid sebetulnya, lebih kuat jadi orang-orang yang tidak bagus begitu. Betul ya, sepakat. Yudas pengkhianat, Simon Petrus pengkhianat juga. Kemudian Zebedius
kalau kita pelajari itu kan haus kekuasaan. Nah, tetapi kenapa Yesus memilih mereka jadi murid? Saya percaya kita pun sebagai orang-orang yang memuridkan dan dimuridkan harus ambil pola itu yang sederhana. Yang ambil muridnya juga sederhana, saya percaya akan menghasilkan murid-murid yang sederhana, tadi Bapak bilang. Jadi pemuridan itu bukan sebuah proses atau untuk menjadi seorang yang bagaimana begitu. Tapi lebih kecenderungan ada arahnya begini. Kalau kita melihat orang yang hebat, orang yang berhasil, sebetulnya bukan hebatnya yang dikejar. Itu dampak, tetapi tujuannya, prosesnya, pergumulannya itu yang lebih bisa menginspirasi ya. Nah, saya rasa pemuridan hari-hari ini kenapa sulit di gereja dan sulit orang untuk ngambil keputusan karena kriteria yang diberikan berat dari Konteks. Berat sekali, padahal Yesus udah menggambarkan, belajarlah kepadaku. Betul nggak itu? Ajakan Yesus. Betul. Belajarlah kepadaku, lihatlah. Lihat cara saya memuridkan. Artinya begini, satu, oh iya yang murid-murid Yesus, kok kecenderungannya nggak benar semua ya. Tapi ketika terus berjalan dalam kehidupan yang kesederhanaan, menyentuh keseharian, mereka jadi orang. Iya. Proses Coba itu yang penting ya, memang sebenarnya. Dan sebenarnya gini, mungkin juga kita tuh banyak orang percaya sudah menghidupi pemuridan ini, cuma mereka tidak sadari bahwa itu Itu pemuridan. setuju. Itu yang tidak, mungkin tidak ada label, oh ini kita mau mulai program pemuridan, nggak ada label seperti itu, tapi sebenarnya Prosesnya dalam sudah keseharian berjalan. sudah berproses gitu. Tapi mungkin itu perlu ditekankan aja sih ya, Pak. Nah, Gimana, mungkin Pak? ada satu hal yang menarik. Satu kali saya jadi berpikir setelah Tuhan singkapkan ini, bahwa yang aneh ketika Tuhan memberikan amanat agungnya dalam Matius 28 kepada murid-muridnya, tidak ada satupun dari murid-muridnya yang langsung bertanya, emang pemuridan itu seperti apa sih? Itu aneh menurut saya. Berarti dengan kata lain, bahwa mereka itu langsung menangkap pemuridan itu mesti seperti apa. Kenapa? Karena mereka telah dimuridkan secara langsung oleh Yesus selama 3,5 tahun. Jadi saya ragu kalau ada hari-hari ini orang bertanya, pemuridan itu seperti apa ya? Itu jangan-jangan orang itu memang belum pernah dimuridkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya perhatikan, saya setuju tadi dengan seperti kalimat dari Dudung, bahwa ternyata poin penting yang saya pikir perlu kita luruskan adalah pemuridan itu harus dikembalikan pada kesederhanaan. Setiap kali saya bicara tentang pemuridan, selalu mayoritas mereka akan bertanya, modulnya apa? Nah, saya katakan, padahal sebenarnya saya tuh setuju juga bahwa modul butuh. Cuman memiliki modul tidak membuat kita berhasil memuridkan. Karena ternyata ada yang lebih penting dari modul, yaitu roh dari pemuridan itu sendiri. Nah, cobalah bayangkan kalau kita punya modul, contohnya saya ini kan guru, berarti saya suka koleksi buku-buku dan banyak modul-modul dari berbagai gereja tentang pemuridan. Tapi ternyata sebenarnya punya modul tidak menjamin kita efektif dalam memuridkan. Jadi saya setuju bahwa udah waktunya pemuridan itu dikembalikan kepada esensinya. Makanya kalau pendapat saya adalah gini, yang penting kamu tangkap dulu rohnya. Nanti pada prakteknya di lapangan, oh ternyata orang ini butuh dasar-dasar kekristenan. Dari situ kita bisa ambil modul dasar kekristenan. Jadi modul itu menurut saya sebagai pelengkap, tapi bukan kuncinya. Itu sih mungkin pendapat saya. Jadi bisa dimulai dengan lihat kondisi orang yang akan kita bina sebetulnya ya. Oke. Nah, anggaplah kita sudah masuk dalam sebuah konteks itu ya, pemuridan. Nah, dalam realitanya kan tentu kita tidak menghindari ada proses-proses yang dilalui ya. Proses-proses ini yang seringkali juga menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana proses memuridkan ini itu membentuk pribadi kita, bagaimana menggesek dan mengikis tentang sisi-sisi kehidupan yang kita perlu kikis. Nah, itu tuh sebenarnya apa yang seringkali muncul nih dalam proses pemuridan, proses yang paling jadi isu yang paling kuat gitu dalam proses pemuridan dalam teknisnya gitu. Tadi saya katakan bahwa sebelum kita memuridkan orang,
kita harus menjadi murid Kristus lebih dahulu. Itu menurut saya harga mati. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Nah, untuk kita jadi murid Kristus ternyata berproses. Dari proses itulah sebenarnya tools atau materi untuk kita nolong orang juga. Makanya satu saat ada hal yang Tuhan singkapkan kepada saya, bahwa ada banyak orang memandang atau menerjemahkan pemuridan sebagai pencitraan. Maksudnya apa? Kalau kita memandang pemuridan sebagai pencitraan, maka kita akan jadi jaim, jaga image. Padahal sebenarnya orang-orang yang kita muridkan itu butuh ditolong lewat keterbukaan kita, kejujuran kita, bahwa ternyata untuk kita taat tuh ternyata butuh proses loh, gitu. Saya belajar bahwa ternyata ketika kita cuma dengar keberhasilan orang, kita bisa terintimidasi loh. Tapi waktu kita dengar kejujuran orang menceritakan proses menjadi murid Kristus itu, ya ampun, ternyata mengampuni itu gak segampang itu ya. Keputusan yang terus ternyata akhirnya dibentur sama memori, di mana luka itu kembali seperti teringat, tapi kita tetap memutuskan untuk mengasihi. Dan ternyata lewat kejujuran yang kita bagikan itu justru menolong mereka. Makanya saya melihat banyak orang gak berani atau punya nyali dalam memuridkan karena mereka memandang pemuridan itu seperti pencitraan. Jadi yang bikin berat itu sebenarnya bagaimana mereka mempertahankan citranya itu yang jadi akhirnya orang enggan untuk masuk di dalam dimensi itu ya. Oh ya, menarik nih. Karena tadi sebenarnya yang saya cukup impress dengan statement itu tentang justru kalau kita terlalu bicara tentang kesuksesan, kita malah bisa jadi intimidasi dengan orang-orang yang sedang struggle jadi saja, dan mereka justru akan terinspirasi ketika kita belajar jujur, terbuka ya. Menarik. Ada punya pengalaman apa nggak tentang ini? Atau saya agak sedikit. Ini bagus nih. Maksudnya begini, murid itu kan ujungnya pasti ada sesuatu yang dihasilkan. Jadi apa begitu ya? Menurut saya sih, kita diskusi aja. Sebetulnya hidup menjadi seperti Yesus kan? Dengan apa adanya. Karena kita tahu bahwa Tuhan tahu keberadaan kita. Kalau kita dituntut seperti Yesus ya nggak ada yang bisa jadi murid. Itu udah sebuah tools yang Tuhan kasih. Berlakulah seperti apa adanya dan gua tahu kemampuan lo, tapi proses untuk berubah menjadi Kristus. Makanya saya melihat berkali-kali di Alkitab yang harusnya 12 murid ini terpuji dan terhormat dan ada beritanya yang menarik, tapi seringkali di-compare sama Tuhan. Perwira Kapernaum tiba-tiba dipuji. Tahu cerita semuanya? Dia bukan dari orang, kalau hari ini bukan ring satu gereja, bukan orang yang kenal Tuhan, tetapi lihat hidupnya sungguh sebagai murid Yesus yang Tuhan inginkan. Ada perempuan yang tiba-tiba membeli Nawastu murni, bukan murid Yesus, tapi tercatat di Alkitab bahwa peristiwa ini tidak akan pernah terlupakan. Yang memang saya perhatikan, sebetulnya tadi setuju, tools atau apapun itu hanya alat instrumen untuk bisa nangkep menjadi keserupaannya Kristus. Makanya yang menarik kan Tuhan berkali-kali compare gitu. Seperti begini, lu dikasih tools, dikasih kehidupan, kok nggak kena-kena gitu. Tapi yang di luar sana, kok dapet. Kalau main musik mau otodidak, ada yang kursus begitu. Tapi seringkali yang otodidak hebat begini, walaupun dia tidak tahu kunci apa, tapi sudah nyentuh dan jadi berita. Itu aja. Iya ya, seru ya. Jadi memang kalau kita ngelihat tentang proses dinamika dalam pemuridan itu akhirnya kembali harus jadi simple aja gitu. Jadi bagi kehidupan, memang kehidupan itulah yang akan jadi jejak buat yang lain sebenarnya. Proses kita menjadi seperti Kristus itu jadi jejak buat mereka mengikuti sebuah perjalanan yang menjadi serupa Kristus juga gitu ya. Nah, ini penting buat setiap kita sebenarnya gini. Apa sih sebenarnya yang menjadi gini? Ini kan isu yang sedang kita ngelihat apakah ini jadikan sebuah movement atau gimana ya, tapi akhir-akhir ini menjadi sebuah hot topic tentang pemuridan. Nah, kenapa ini menjadi hot topic di akhir-akhir ini? Tentu kalau ini sudah dilakukan dari jauh-jauh hari tidak akan menjadi hot topic saat ini. Nah, hot topic saat ini karena ini menjadi isu karena tidak pernah dilakukan. Ya, itu. Kenapa? Karena ini tidak pernah dilakukan. Jadi barang baru. Nah, ini menarik sebenarnya. Apa sih sebenarnya yang dilihat ya? Kok ini menjadi hot topic akhir-akhir ini? Berarti selama ini kemana gitu? Sementara ini menjadi suatu mandat yang sangat penting yang Yesus ingin coba kita kerjakan. Kemana gereja?
Ya memang gini, gereja itu memang perlu sebuah tren rohani lah. Tren rohani ya. Perlu lah kadang-kadang untuk menggerakkan, meng-awarekan gitu kan. Kadang-kadang gerakan pemuridan kan akhir-akhir ini kan cukup kuat lah ya. Iya betul. Dan dari berbagai kalangan, baik Injili, Iya, baik dari betul. Pantekosta, karismatik. Dan balik lagi ke topik yang tadi ini, kesederhanaan itu kan tadi kita harus sepakat ya, sederhana. Tapi memang orang-orang tuh perlu how to sebenarnya. Sekarang kita udah tahu nih, dia harus bawa kepada kesederhanaan. Terus gimana? Nah ini, pola ini yang sebenarnya yang mungkin kita mau sharingkan ya. Jadi kita harus tahu dulu bahwa pemuridan itu adalah tools yang Tuhan kasih untuk tadi membuat semua orang percaya itu serupa Kristus. Ya, itu udah pasti. Dan prosesnya seperti apa? Ya mengajarkan, melakukan apa yang Yesus katakan. Nah, itu kan lebih kepada teknis. Nah, kalau lebih teknis lagi adalah gini. Ketika kita berjumpa dengan seseorang, siapapun itu, baik itu orang itu nantinya terkoneksi dengan kita terus ataupun tidak, dan spirit pemuridan tadi, rohnya itu memang harus ada. Ketika kita ketemu seseorang, mungkin kita harus tanya gitu, Tuhan, apa yang mau saya omongan dengan orang ini. Nah itu kan sebenarnya how to-nya untuk memberikan sebenarnya dari situ, bukan dari modul. Ayo kita ketemu seminggu sekali, kita bahas Alkitab. Itu oke lah, itu oke. Tapi yang lebih lebih flowing itu ketika ketemu orang, apa sih yang kita mau sampaikan. Dan nah itulah sebenarnya how to-nya memulai memuridkan orang itu seperti itu. Menurut saya sih sederhana aja gitu. Ketika kita ketemu Brother Sandi, saya pengen ngomong sesuatu tentang topik apa. Dan mungkin topik itu yang memang sedang menjadi pergumulan dalam kehidupan Bro Sandy. Dan apa yang firman Tuhan ajarkan, apa yang harus Bro Sandy kerjakan, ya kita sharing dari pengalaman yang kita alami gitu. Yang tadi dibilang Koan itu kan ya pengalaman-pengalaman kita bagaimana proses menjadi murid. Tapi sebenarnya gini, intinya adalah menjadi murid kan Tuhan Yesus udah ngomong syaratnya sangkal diri, pikul salib. Itu harus dihidupi dulu. Kalau itu nggak ada ya kita mau ngomong berbusa-busa tentang kebenaran firman Tuhan, tentang apa yang Yesus ajarkan, nggak akan masuk. Karena nggak ada sangkal diri, nggak ada pikul salib dalam kehidupan itu. Makanya syarat menjadi murid Kristus itu atau syarat untuk memuridkan ya memang harus jadi murid dulu. Dan memang perlu kepekaan itu ya, karena dari situ akan mungkin jadi pintu masuk di dalam proses pemuridan terjadi ya. Bukan mulai dari modul yang sudah punya, tapi mulai dari kebutuhannya lagi apa nih. Nah untuk bisa menangkap kebutuhan itu memang butuh kepekaan. Nah mungkin sebelum nanti masuk ke closing, saya pengen mengangkat sebuah kondisi ini. Yesus itu hidup dengan murid-muridnya 3,5 tahun, kan? 3,5 tahun itu dia bukan hanya ketemu di dalam kelas. Setiap hari dari bangun tidur sampai tidur, murid-murid melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat dan segala macam. Tapi hal yang menjadi perenungan saya gini, pada saat Yesus ditangkap, mereka pada kocar kacir. Kurang apa gitu di situ? Pendapat saya? Pemuridan nggak bisa dilepaskan dari Roh Kudus. Saya melihat bahwa yang kurang atau titik lemah dari pemuridan gereja hari-hari ini, kita lebih mengandalkan modul daripada Roh Kudus. Bayangkan, proses impartasi sudah berlangsung selama 3,5 tahun. Proses teladan telah benar-benar dilepaskan selama 3,5 tahun. Tapi ternyata itu tidak cukup membuat mereka benar-benar akhirnya bisa kuat melewatinya. Tapi sejak Roh Kudus turun, dari situlah roh pemuridan itu menurut saya. Roh Kudus adalah roh pemuridan. Makanya begitu orang tidak bergaul dengan Roh Kudus, tidak punya pengalaman dengan Roh Kudus, selalu akan tekor dalam energi memuridkan. Nah ini yang membuat banyak orang frustasi. Dari otak tahu harus memuridkan dan kita berupaya untuk memuridkan, tapi ketika kita mencoba memuridkan,
Kalau orang bilang tekor. Iya, nggak punya bahan bakar gitu. Terus Jadi saya melihat bahwa makanya hari-hari ini kalau ada orang kesulitan memuridkan, saya selalu tanya, bagaimana hubungan kamu dengan Roh Kudus? Iya. Makanya mungkin ada satu kalimat yang beberapa waktu lalu Tuhan singkapkan kepada saya, bahwa murid Kristus adalah seseorang yang belajar dari Kristus, bukan hanya belajar tentang Kristus. Jadi yang luar biasa dengan pemuridan adalah Tuhan bilang, jadikan semua bangsa muridku, bukan muridmu loh. Bukan muridmu. Iya. Jadi kita ini tanpa sadar telah salah terjemahan ya Om ya, bahwa kita nganggap mereka murid kita. Itu udah terjadi penyimpangan menurut saya itu. Karena panggilan kita bukan menjadikan mereka murid kita, tapi murid Yesus. Nah kalau mereka dijadikan murid kita, waduh bahaya. Karena akan selalu terjadi downgrade dari generasi ke generasi. Tapi kalau setiap orang menjadi murid Kristus, berarti dengan kata lain nggak ada yang downgrade tuh, karena semuanya terkoneksi dengan Kristus. Wah, menarik. Ini yang jadi kunci kamu. Kenapa sih ini menjadi persoalan di dalam kehidupan gereja Tuhan, di dalam mempraktekkan proses pemuridan itu? Karena tidak mengaktifasi peran Roh Kudus di dalam proses pemuridan itu, lebih pusing dengan materinya, bukan dari peran keaktifan di dalam Roh Kudus yang ada dalam diri kita, karena itu jadi kunci bahan bakar yang bisa terus mendorong. Mungkin satu hal juga yang saya pikir perlu disuarakan, bahwa Yesus sudah ngajar secara teori, secara teladan, pokoknya udah lengkap. Tapi Yesus melarang mereka untuk tinggalkan Yerusalem untuk memenuhi amanat agung sebelum mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kita boleh aja memuridkan orang lewat teladan, lewat pengajaran. Tapi kalau mereka belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, pengalaman dengan Roh Kudus, maka mereka belum jadi muridnya Kristus, baru jadi muridnya kita. Wah, menarik. Gimana nih? Sebelum kita akan akhiri, ada hal-hal yang mungkin mau disampaikan juga dari Om Dudung, Om Diki? Iya, kalau saya nangkep sesuatu spirit ya, tadi berkali-kali kata-kata spirit dikeluarkan ya. Harus ada spirit pemuridan, dan spirit diganti lagi definisikan dengan pribadi Roh Kudus. Sesuatu yang bisa jadi murid kita atau siapapun pada akhirnya kita tidak terjebak karena kemampuan kita. Padahal seorang jadi murid dan kemudian murid itu memuridkan lagi, itu kan peran Roh Kudus. Nah kita lupa di situ, karena ya tadi istilahnya tadi ya, artinya bahwa kita cenderung mencari apa istilah koans tadi, pencitraan. Karena kalau udah punya murid, kerohaniannya naik. Orang bisa menyebut dia sudah jadi bapak rohani atau seperti itu yang jadi salah. Jadi saya percaya itu spirit musik. Kalau ada orang main musik kan hebat, pinternya hebat, tapi kok nggak kena ya gitu ya. Tapi ada yang biasa, tapi dia ada penuh. Ya memang tidak apple to apple, cuman saya percaya Roh Kudus, peran spirit ini yang harus jangan sampai hilang. Itu dari saya. Kalau dari saya gini, jangan terlalu banyak diskusi soal pemuridan lah, udah praktek aja. Karena terlalu banyak ya. Mau memuridkan, ikut dulu seminar 1 bulan, 10 modul, aduh udah itu oke lah, itu saya tidak anti ya, tidak anti, tapi kita udah terlalu banyak diskusi, sharing, bahkan mungkin dikotbahin tentang murid. Udahlah praktekin aja lah. Mau gaya apa juga terserah lah gitulah kalau saya sih. Karena kalau nggak kita kan harus punya stylenya sendiri, karena pemuridan kan bukan seragam. Nggak ada metode yang paling baik untuk memuridkan adalah ini, nggak ada. Jalan aja udah. Itu aja sih kalau pesan saya. Wow, menarik ya. Mendengar tentang topik pemuridan ini jadi menarik buat setiap kita. Ada hal-hal yang perlu kita sama-sama garis bawahi gini. Memuridkan adalah sebuah kemutlakan bagi kita gereja Tuhan. Untuk apa kita memuridkan? Untuk membawa setiap orang-orang menjadi semakin serupa Kristus. Dan perlu dicatat gini, tugas kita bukan untuk membuat mereka jadi murid kita, tapi menjadi murid Kristus. Bagaimana cara mempraktekannya? Belajar untuk melihat proses yang lebih sederhana. Jangan terlalu merumitkan setiap hal yang akhirnya menjadi tembok untuk mereka masuk dalam proses memuridkan. Dan yang terakhir, memuridkan perlu kuasa. Kuasa itu datangnya dari mengaktifasi peran Roh Kudus di dalam setiap proses. Saya percaya
gereja Tuhan yang mendengarkan sesi ini. Yuk kita sama-sama mulai membangun proses pemuridan ini dengan spirit yang datang dari Roh Kudus itu. Tuhan memberkati.